Perjalanan dakwah seorang nabi dan rasul pastinya tidak akan berjalan mudah, selalu ada saja rintangannya. Bahkan ujian ini tak hanya berasal dari kaumnya yang mereka jelas-jelas kafir. Namun ada beberapa nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang terdekatnya. Di sini kita akan mengisahkan tentang keluarga nabi yang tak mau ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembahasan kali ini akan menjadi sangat panjang karena di video ini kita akan mengisahkan tentang dua kisah istri dari dua nabi sekaligus. Yang pertama teman-teman adalah kisah istri dari Nabi Nuh alaihissalam, dan yang kedua adalah cerita istri dari Nabi Lut alaihissalam. Kedua istri ini dikisahkan tak mau mengikuti risalah kenabian dari suaminya, maka azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang azab istri Nabi yang tidak mau beriman. Sobat Zazirah Pangestu yang dimuliakan Allah, untuk yang pertama kita akan menceritakan tentang kisah istri dari Nabi Nuh alaihissalam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nuh sebagai nabi ketika usianya 40 tahun dan masa dakwahnya selama 950 tahun. Setelah banjir bandang yang membinasakan seluruh makhluk hidup, Nabi Nuh masih hidup selama 60 tahun. Artinya Nabi Nuh memiliki usia 1050 tahun. Nabi Nuh ini teman-teman diutus untuk suatu kaum yang kaum ini menyembah berhala atau menyembah patung-patung untuk mengganti Allah Subhanahu wa taala. Begitu sabarnya Nabi Nuh ini hingga ia mendakwai kaum tersesat ini selama 950 tahun lamanya. Namun dari selama itu ia berdakwah hanya segelintir orang saja yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teman-teman, istri dari Nabi Nuh ini tak mau mengakui kalau suaminya ini adalah nabi utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku seiman, disebutkan bahwa istri Nabi Nuh bernama Walihah atau Wakilah. Nah, Walihah ini teman-teman, dia lebih mendengarkan apa yang diucapkan para pembesar kaumnya daripada apa yang dikatakan suaminya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Berhari-hari, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun didakwahi, namun tetap saja Walihah tak mau ikut suaminya untuk bersama menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang pantas disembah. Akhirnya ketika itu datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh supaya Nuh dan kaumnya membuat sebuah kapal di atas sebuah gunung tanpa berlama-lama. Ketika itu Nabi Nuh langsung saja melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ia membuat sebuah kapal di atas sebuah gunung. Menurut Ibnu Abbas, kapal ini memiliki 3 dek, panjangnya 300 zira, lebarnya 50 zira, dan tingginya 30 zira. Tentunya jika dipikir secara logika, ini merupakan suatu kegilaan. Kalau mau dipikir secara nalar, manusia pastilah orang-orang tak akan mau membantu Nuh membuat kapal ketika itu, karena ini sungguh permintaan yang aneh dan wajar saja. Ketika itu hanya segelintir orang saja yang mau ikut membuat kapal ini. Tapi teman-teman, ini tak bisa dilogikakan pakai akal manusia. Tentunya ini harus diterima dengan iman. Membuat kapal di tepi laut saja sudah sulit, ini membuat kapal di atas gunung pastilah akan butuh waktu yang sangat begitu lama. Bahkan diriwayatkan dan dijelaskan bahwasanya pengerjaan kapal Nabi Nuh menghabiskan waktu selama 2 tahun. Bahkan ketika proses pembangunan kapal ini, para pembesar-pembesar kaum ini mengatakan bahwasannya Nuh telah gila. Sobat Zazirah Pangestu yang dimuliakan Allah, setelah kapal ini selesai dibangun dan ketika itu Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaumnya yang beriman masuk ke dalam kapal tersebut disertai dengan hewan-hewan yang berpasang-pasangan. Lalu tiba-tiba siang hari itu langit menjadi gelap gulita tanpa sedikit pun cahaya matahari yang dapat menembus tebalnya awan hitam. Siang itu dirasa seperti malam hari yang gelap gulita tanpa cahaya. Tak lama dari itu hujan turun dengan lebatnya
Air hujan ini turun begitu rapat tak seperti biasanya. Nabi Nuh sempat memastikan rombongannya supaya benar-benar masuk ke dalam kapal. Di dalam kapal ia cek anggota keluarganya hanya ada ketiga anaknya, Sam, Ham, dan Yafet. Nabi Nuh tidak melihat putra sulungnya yaitu Kan'an dan istrinya berada di dalam kapal ini. Sekali lagi Nabi Nuh mencoba mengajak istri dan putranya ini ia keluar kapal dan mencari-cari keberadaan istrinya. Ketika Nuh telah bertemu dengan istrinya, Nabi Nuh alaihissalam sempat mengajaknya untuk ikut dalam kapalnya, tapi istrinya tetap saja menolak, padahal sudah ada tanda-tanda bahwa akan terjadi banjir yang begitu besar. Pilihan istrinya sudah bulat, ia lebih memilih mengikuti para pembesar kaumnya, yang sangat ia hormati melebihi hormatnya terhadap sang suami. Nabi Nuh pun menjadi sedih karena penolakan ini. Dengan berat hati Nabi Nuh melangkah meninggalkan istrinya. Sambil berjalan meninggalkan istrinya, Nabi Nuh sama sekali tak mau menengok ke belakang karena ia tahu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera datang pada istrinya yang durhaka ini. Teman-temanku seiman, kemudian Nabi Nuh mencoba mencari keberadaan putra sulungnya yaitu Kan'an. Ketika itu hujan sudah mulai terlihat lebih lebat sebelumnya. Awan pun sudah semakin gelap, bahkan banjir ketika itu sudah semakin tinggi. Perkampungan kaum ini pun sudah tenggelam oleh banjir yang sangat luar biasa. Singkat cerita teman-teman, Nabi Nuh melihat putranya dari kejauhan. Ia melihat putranya ini sedang mencoba lari ke atas sebuah gunung dan Kan'an berpikir, asap itu tak akan menggelamkannya jika ia lari ke puncak gunung. Nabi Nuh menjadi tambah sedih bahwasanya putranya tak percaya bahwa banjir ini akan menenggelamkan gunung itu. Lalu Nabi Nuh pun kembali ke kapal tanpa ia bisa membawa istri dan putranya itu. Tak butuh waktu lama, banjir ketika itu mulai menenggelamkan semua hal yang ditemui, bahkan gunung yang dinaiki Kan'an pun mulai perlahan tenggelam. Akhirnya anak dan istrinya yang durhaka ini mati ditelan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku seiman, istri yang durhaka kedua datang dari Nabi Lut alaihissalam. Di dalam sebuah riwayat istrinya ini bernama Walihah, sama seperti kisahnya Nabi Nuh alaihissalam tadi. Nabi Lut setiap hari selalu bersusah payah untuk mendakwai supaya dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom. Kaum Sodom adalah kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perilaku seks yang menyimpang. Di kaum Sodom ini pertama kalinya peristiwa homoseksual terjadi di atas bumi ini. Laki-laki menyukai laki-laki dan wanita menyukai wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada Lut untuk meluruskan orang-orang kaum Sodom ini supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Teman-temanku seiman, bertahun-tahun didakwai, tapi mereka tak mau juga merubah kebiasaannya ini. Bahkan sedihnya lagi, istri dari Nabi Lut merupakan bagian dari kaum yang menyimpang ini. Ia durhaka kepada suaminya, tak mau mendengarkan kebaikan dari suaminya. Istrinya lebih memilih ikut bersama kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Setiap hari didakwai, mereka tak mau juga menghilangkan kebiasaan buruk itu. Akhirnya Nabi Lut pun menyerahkan permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku seiman, pada suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus malaikatnya untuk merubah wujudnya menjadi laki-laki yang sangat begitu tampan. Malaikat yang menjelma menjadi manusia ini ketika sampai di negeri Sodom, ia langsung datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Dan ketika sampai di rumah Nabi Lut melihat rupanya ini begitu tampan. Kemudian Nabi Lut khawatir, lalu ia berkata kepada istrinya, "Di rumah kita telah datang tamu laki-laki yang sangat begitu tampan, tolong rahasiakan ini kepada siapapun." Nabi Lut khawatir jika ada yang mengetahui, pasti laki-laki di kota Sodom akan beramai-ramai mendatangi rumahnya untuk melihat paras dari tamunya ini. Tapi teman-teman, bukannya menjaga amanah dari suaminya, istrinya ini malahan pergi keluar rumah. Ia mendatangi sekelompok laki-laki dan beliau berkata, "Sekarang di rumahku sedang ada tamu, seorang laki-laki yang begitu tampan dan mempesona. Jika kalian memberiku uang, aku akan mempersilahkan kepada kalian untuk melampiaskan nafsu kepadanya." Mendengar ada seorang tamu yang tampan dan mempesona, maka sekelompok laki-laki ini penasaran dan mereka semua secara beramai-ramai ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Setelah sampai di depan rumah Nabi Lut,
mereka dapati di pintu rumah Nabi Lut tertutup dan terkunci dari dalam. Segeralah mereka mengetuk pintu itu dengan keras dan sambil berteriak supaya pintu itu segera dibuka. Bahkan orang-orang ini mengancam kalau pintu itu tak juga dibuka, mereka akan mendobraknya. Nabi Lut yang telah mengetahui bahwasanya orang-orang ini tengah mencari tamunya, maka ketika itu Nabi Lut menyembunyikan tamunya ini di dalam kamar. Lalu istri Nabi Lut kegirangan karena mengetahui sebentar lagi ia akan mendapatkan imbalan berupa uang dari para laki-laki ini. Lain halnya dengan Nabi Lut, ia kecewa kepada istrinya karena tak bisa menjaga amanahnya untuk merahasiakan kepada orang-orang kalau di rumahnya ada tamu yang sangat begitu tampan. Lalu didengarnya dari dalam rumah teriakan orang-orang di luar bertambah garang. Mereka semakin tak sabar untuk mendobrak pintu rumah Nabi Lut tersebut. Karena Nabi Lut tak kunjung membukakan pintu ini, kemudian untuk menenangkan orang-orang di luar rumahnya, Nabi Lut berkata kepada mereka dari balik pintu. Beliau berkata, "Wahai kaumku, di dalam rumah ada putri-putriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kalian menyebarkan namaku di hadapan tamuku. Tidak adakah di antara kalian yang dapat membedakan baik dan buruknya?" Tapi bodohnya teman-teman, ketika itu salah seorang dari mereka malah berkata, "Sesungguhnya engkau telah tahu bahwasanya kami ini tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan." Rupanya mereka tetap tidak mau mendengar kebaikan yang diucapkan Nabi Lut. Mereka malah semakin ganas saja mengetuk-ngetuk pintu sambil berteriak dari luar. Di dalam rumah Nabi Lut pun kebingungan. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan setelah ini. Ia hanya berusaha untuk mendakwai kaumnya. Di sisi lain ia ingin melindungi tamunya ini dari kejahatan kaumnya. Ketika Nabi Lut terlihat kebingungan, maka tamunya ini berkata kepada Nabi Lut, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka sekali-sekali tak dapat mengganggu engkau, maka bukalah pintu itu dan tinggalkan aku bersama mereka." Mendengar perkataan tamunya ini, Nabi Lut jadi tahu ternyata tamunya adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Hatinya menjadi tenang. Kemudian Nabi Lut membukakan pintu, dan dengan ganasnya orang-orang itu langsung meringsek masuk ke dalam rumah. Maka ketika itulah malaikat Jibril yang menyamar menjadi manusia ini mengembangkan kedua sayapnya dan memukul orang-orang ini. Akhirnya, akibat dari pukulan dari sayap malaikat Jibril, tanpa terkecuali semua mata mereka menjadi buta seketika. Mereka pun semua berteriak kesakitan dan semuanya segera berhamburan lari dari rumah Nabi Lut sambil menumbur-numbur tembok karena tak bisa melihat. Kemudian malaikat Jibril memberitahu bahwasanya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang di waktu subuh nanti. Lalu Jibril memerintahkan kepada Nabi Lut untuk segera pergi dengan membawa keluarga dan kaumnya yang beriman pada malam ini. Dan tibalah waktu malam hari, Nabi Lut dan kaumnya yang beriman cepat-cepat pergi meninggalkan kota Sodom itu. Sementara itu istrinya tak mau ikut dengannya karena sedari awal istrinya ini memang tak percaya pada dakwah suaminya. Nabi Lut pun pergi keluar kota Sodom dengan meninggalkan istri yang durhaka kepadanya. Dan ketika itu waktu subuh tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar turunkan azab kepada negeri Sodom seperti apa yang terdapat dalam surat Hud ayat ke-82. Maka tatkala akan datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, hingga tak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang istri-istri Nabi yang diazab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan atau kekeliruan itu datang dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.